ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan amal-amal baik, amal-amal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah melanjutkan ibadah puasa Ramadan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melanjutkan amal soleh kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan amanat agung, yaitu menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alaika illal balagh balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Allah kepada manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariatnya dan tuntunan Allah dengan perbuatan-perbuatannya, dan menyampaikan dengan sabda-sabda dan ucapannya, sehingga Islam ditinggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sempurna, putih bersih, lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Siapa saja yang ingin mengamalkan Islam, maka dia akan bisa dengan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perkara penting yang barangkali sudah sering kita baca, tapi perlu kita hayati, yaitu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tada'anna dubura kulli shalah an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau tinggalkan dubura kulli shalah. Ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah di artian doa di akhir sholat sebelum salam. Makna yang kedua adalah dubur syai' itu setelahnya. Maka apabila dibaca setelah sholat, maka itu bagian daripada rentetan dzikir setelah sholat, dan bisa dibawa kepada kedua makna, karena mana dubur kulli shalah itu bisa pada akhir sesuatu, dan juga dibawa kepada makna setelah sesuatu. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini adalah perkara penting dalam perjalanan hidup kita di dunia menuju Allah dan hari akhir, yaitu Allahumma ya Allah a'inni, berikanlah pertolongan kepadaku. Pada lafaz Allahumma a'inni menunjukkan akan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan maha kekurangan kita manusia. Antum fuqara ilallah, kalian fakir, butuh kepada Allah, dan manusia tidak akan bisa berbuat amal saleh, tidak bisa ibadah, tidak bisa menjalankan aktivitasnya
dan lain sebagainya tanpa pertolongan Allah, sehingga kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Allahumma inni, ya Allah, berikan padaku pertolongan. Untuk apa? Ala dzikrika, untuk bisa ingat kepadamu ya Allah, untuk bisa zikir kepadamu ya Allah. Maka seorang tidak akan bisa zikir kepada Allah seperti yang Allah inginkan dengan kontinu tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah dengan hati kita senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula zikir dengan lisan, baca Quran termasuk bagian daripada zikir. Ada zikir-zikir yang muqayyad, yang terikat, zikir setelah sholat atau zikir pagi, zikir petang. Tapi ada zikir yang mutlak, sifatnya umum, zikir-zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh memakmurkan waktu kita di antaranya dengan banyak zikir kepada Allah, karena zikir ini banyak manfaatnya. Di samping akan memberikan ketenangan pada jiwa kita, memberikan ketenangan dalam hati kita, zikir ini salah satu amal yang ringan di lisan tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini merupakan amal yang paling efektif untuk memakmurkan waktu kita, karena ternyata dalam hidup kita itu banyak pekerjaan yang kadang-kadang itu ada masa jeda. Bahkan seperti seorang mengadakan perjalanan, seorang muslim tidak berhenti, dimanfaatkan untuk zikir. Seorang dalam suatu aktivitas, maka dia memanfaatkan waktu dengan zikir, tidak kosong. Dan itu adalah cara untuk memakmurkan waktu kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah berikan aku untuk bisa zikir kepadamu, ingat kepadamu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syukrika, ya Allah berikan aku pertolongan untuk bisa syukur kepadamu. Para jamaah rahimakumullah, syukur ini ringan di lisan, tapi dalam prakteknya kita banyak kekurangan dalam mewujudkan syukur kepada Allah. Syukur itu memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah asyukru bil janan atau bil qalbi, syukur dengan hati kita, dan mengikrarkan dan meyakini bahwa kebaikan, baik kebaikan duniawi maupun agama, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah berfirman, nikmat apa saja, wa ma bikum, nikmat apa saja yang ada pada kalian, kecuali itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan seorang hamba harus terus mengingat, dia mengikrarkan dengan hatinya bahwa ketika mendapatkan suatu kebaikan, jangan dinisbatkan kepada dirinya, jangan dinisbatkan kepada ilmunya, jangan dinisbatkan kepada kemampuannya, tapi yang paling mendasar, yang paling utama adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apabila tidak dikehendaki oleh Allah yang menciptakan sebab, maka usaha seorang tidak akan manfaat. Maka senantiasa butuh untuk kita ikrarkan dengan hati kita, semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Qarun, ketika memiliki harta banyak, dia mengatakan,
bahwasannya yang mereka dapatkan itu ala ilmin indi, karena itu adalah ilmu saya, karena kehebatan saya. Tidak, tapi yang Allah berikan kepada kita, seorang mengikrarkan itu adalah min fadli Rabbi. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kekuasaan, tidak hanya pada manusia, bahkan kepada hewan, kepada jin, diberikan harta oleh Allah. Dia mengatakan hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah, min fadli Rabbi, bukan saya, bukan kehebatan saya, bukan, tapi min fadli Rabbi, ini adalah karunia Allah Rabbku. Tapi nikmat ini untuk mengujiku, karena ujian itu tidak hanya bentuknya suatu yang sengsara, tapi hakikatnya kebaikan dunia itu juga ujian. Maka Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah aku termasuk orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun syukur yang kedua adalah bilisan. Dengan lisan kita banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memuji diri kita. Tapi ketika mendapatkan nikmat, kita banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rukun syukur adalah dengan amal perbuatan kita, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk suatu yang mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang hamba di dunia kehidupannya senantiasa berputar antara dia mendapatkan nikmat atau dia mendapatkan ujian atau dia jatuh dalam kesalahan, sehingga seorang hamba tidak akan mendapatkan kebahagiaan hati, tidak akan mendapatkan ketenangan hati tanpa menjalankan tiga perkara yang dikenal dengan unwanus sa'adah, lambang kebahagiaan. Yang pertama, apabila diberikan nikmat bersyukur. Yang kedua, apabila diuji bersabar. Yang ketiga, apabila berbuat salah cepat tobat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa, wa husni ibadatik, ya Allah berikanlah aku pertolongan untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Maka kita tidak akan bisa ibadah tanpa pertolongan Allah, sehingga setiap hari kita ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara maknanya ketika kita ikrarkan wa iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu adalah karena kita tidak akan bisa ibadah tanpa i'anah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husni ibadatik, ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam beramal, dalam ibadah itu tidak asal berbuat, tidak asal memperbanyak, tapi lebih penting daripada itu adalah kualitas ibadah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian manusia, siapa di antara kalian paling baik amalnya. Wa husni ibadatik, dan baik dalam beramal adalah satu amal dan ibadahnya dibangun di atas keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal itu dibangun di atas tuntunan, ajaran, sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah amal soleh. Karena amal soleh itu tidak akan menjadi amal soleh tanpa dibarengi dengan niat yang benar dan caranya yang benar. Sehingga Allah mengulang-ulang dalam Al-Quran tentang wa amilus solihat, dan amal-amal yang soleh.
mereka mengamalkan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita untuk bisa zikir kepada Allah, untuk bisa syukur kepada Allah, dan untuk memperbaiki ibadah kepada Allah. Dan 3 hal yang termasuk bekal kita dalam kehidupan kita di dunia ini menuju Allah, menuju hari akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.